Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan serta nikmat keimanan. Sholawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen akhlak tasawuf Ibu Rati Luciana Bancin selaku dosen pengampu akhlak tasawuf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf. Baiklah, pembahasan saya dalam video ini adalah tentang pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf menurut bahasa memiliki banyak arti. Yang pertama, tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu ahlu sufa, yang mempunyai arti adalah sekelompok orang yang pada masa Rasulullah yang menghabiskan hidupnya tinggal di serambi-serambi masjid dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata sofa yang berarti orang-orang yang bersih atau suci. Yang ketiga, tasawuf berasal dari bahasa sof yang berarti orang yang sholat di barisan yang paling depan. Yang keempat, tasawuf berarti suf yang mempunyai arti bulu domba atau orang-orang yang memiliki keikhlasan hati atau kelembutan hati. Tasawuf menurut istilah yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama, tasawuf menurut Al-Jauhari. Tasawuf menurut Al-Jauhari adalah memasuki segala akhlak yang bersifat sunni dan keluar dari budi pekerti. Yang kedua, tasawuf menurut Al-Junaidi. Tasawuf menurut Al-Junaidi adalah bahwa yang hak adalah yang mematikanmu dan yang hak pula yang akan menghidupkanmu. Yang ketiga, tasawuf menurut Amir bin Utsman Al-Makki. Tasawuf menurut Amir bin Utsman Al-Makki adalah seorang hamba yang setiap waktunya mengambil waktu yang utama. Yang keempat, tasawuf menurut Ali Al-Qasab. Tasawuf menurut Ali Al-Qasab adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa mulia dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia pula. Yang kelima, tasawuf menurut Ma'ruf Al-Karaki. Tasawuf menurut Ma'ruf Al-Karaki adalah mengambil hakikat dan berputus asa pada apa yang ada di tangan makhluk. Jika didefinisikan, pengertian tasawuf terbagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang sebagai makhluk yang berjuang. Yang kedua, sudut pandang sebagai makhluk yang bertuhan. Jika didefinisikan sebagai makhluk yang berjuang, tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya menyucikan diri dan memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dari sudut pandang makhluk yang bertuhan, tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah yang dapat mengarahkan jiwa agar tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Pada intinya, tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan dengan harapan bahwa dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tasawuf. Abad pertama dan kedua ada beberapa aliran. Yang pertama aliran Madinah. Di Madinah sejak awal sudah banyak bermunculan para sufi. Mereka berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, serta menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya. Perkembangan aliran Madinah berawal daripada sahabat, yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Lalu yang kedua itu adalah aliran Basrah. Tokoh-tokoh pada aliran Basrah adalah Al-Hasan Al-Basri, Robiah Al-Hadawiyah, dan Malik bin Dinar. Yang ketiga itu adalah aliran Kufah. Aliran Kufah bercorak identitas, menyukai hal aneh dalam nahwu, imajinasi dalam puisi, dan harfiah dalam hadis. Mereka cenderung pada aliran Syiah dan Murji'ah. Tokoh-tokoh pada aliran Kufah adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Arabi bin Qasim. Yang keempat itu adalah aliran Mesir. Tokoh-tokoh pada aliran Mesir itu ada Salim bin At-Tartajibi, Abdurrahman bin Hujairah, Nafi, Lais bin Sa'd, Hayyan bin Suraih, dan Abdullah bin Wahab. Pada abad pertama, para sufi hanya berada di kota sekitar kota Madinah, contohnya Mekah, Kufah, Basrah, dan kota lainnya. Pada abad pertama dan kedua ini memiliki karakteristik secara umum, antara lain: 1. Menjauhi hal yang bersifat duniawi dan meraih pahala. 2. Praktis. Maksudnya itu hidup dalam ketentraman dan kesederhanaan, sedikit makan dan minum, banyak beribadah, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu motivasi tasawuf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lanjut ke abad ketiga. Perkembangan tasawuf pada abad ketiga ini cenderung membicarakan konsep moral, jiwa, tingkah laku, pembatasan arah yang harus ditempuh untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dikatakan bahwa abad ketiga ini adalah abad awal mula tersusunnya ilmu tasawuf dan arti yang luas. Tokoh-tokoh pada ilmu tasawuf di abad ini adalah Abu Sulaiman Ad-Darani dan Ahmad bin Al-Wari Ad-Damaski. Lanjut ke abad keempat. Abad ini ditandai dengan kemajuan tasawuf yang lebih pesat daripada abad yang ketiga. Tokoh-tokohnya itu adalah Musa al-Ash'ari, Abu Hamid bin Muhammad ar-Rubazi, Abu Zain al-Adami, dan Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Syayakofi. Lalu lanjut ke abad kelima. Pada abad ketiga dan keempat muncul dua aliran tasawuf, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf semi filosofi. Pada abad kelima ini aliran yang pertama mulai tenggelam dan muncul kembali dalam bentuk lain. Tasawuf di abad kelima ini cenderung mengadakan pembaharuan, yaitu dengan mengembalikan pada landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa tokoh tasawuf pada abad kelima ini adalah Al-Qusyari dan Al-Harawi. Lanjut ke abad ke-6. Perkembangan tasawuf pada abad ke-6 ini, beberapa ulama yang sangat berpengaruhnya itu adalah As-Suhrawadi. As-Suhrawadi mencoba memiliki jalan penggabungan filsafat yang mendalam dengan tasawuf yang mendalam, sehingga menghasilkan filsafat Isyraq atau filsafat baru. Yang kedua itu Al-Ghaznawi. Al-Ghaznawi mengamalkan ajaran tasawufnya dengan melakukan zikir, dengan diikuti oleh murid-muridnya yang duduk melingkar sambil menggoyang-goyangkan badannya. Sistem yang digunakan adalah syair-syair dan khubah.
Lalu perkembangan tasawuf pada abad ke-7, ulama-ulamanya itu adalah Ibnu Faraidah. Ia menguraikan bahwa cintalah yang membakar jiwanya sehingga ia selalu ingin istishal atau berhubungan dan ittihad atau bersatu dengan Tuhannya dalam tasawufnya. Lalu yang kedua itu Ibnu Sabi'in. Yang kedua Ibnu Sabi'in. Semula ia dikenal sebagai ulama fikih, kemudian ia berpindah pada tasawuf sampai ia berhasil menduduki posisi imam atau syekh tasawuf pada masa itu. Ia sering mengeluarkan pemikiran yang terlalu bebas dan dianggap ganjil oleh syariat. Lalu dilanjutkan dengan abad ke-8. Memasuki abad ke-8, tidak terdengar lagi perkembangan dan pemikiran baru dalam tasawuf, meskipun banyak pengarang kaum sufi yang mengemukakannya. Lalu yang abad ke-9 dan ke-10 Hijriah serta sesudahnya, pada abad ini tasawuf mulai memudar dan para peneliti muslim mulai menyimpulkan faktor yang menonjol yang menyebabkan runtuhnya tasawuf di dunia Islam, yaitu satu, ahli tasawuf sudah kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam, sebab banyak di antara mereka yang terlalu menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu yang kedua, penjajahan Eropa yang bernama Nasrani sudah menguasai seluruh negeri Islam. Tentu saja paham-paham sekularisme dan materialisme selalu dibawa untuk menghancurkan ajaran tasawuf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah tasawuf. Menurut ahli sejarah, tasawuf Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yang lahir sekitar abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Berbicara mengenai sejarah tasawuf, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama, tasawuf lahir karena pengaruh paham Kristen yang menjauhi dunia dan mengasingkan diri dari biara-biara. Yang kedua, tasawuf lahir karena pengaruh nirwana yang menurut ajaran Buddha, manusia meninggalkan dunia dan melakukan kontemplasi atau perenungan. Yang ketiga, tasawuf lahir karena pengaruh Hinduisme yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Faktor internal, para ahli mengatakan bahwa tasawuf lahir dari dalam agama itu sendiri yang dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga perilaku Rasulullah SAW. Jadi dapat dikatakan bahwa tanpa adanya faktor eksternal pun tasawuf akan tetap lahir di dalam dunia Islam ini, dikarenakan tasawuf ini lahir bersamaan dengan perkembangannya Islam. Munculnya Islam di Jazirah Arab, agama Islam ini didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW tampak begitu sederhana. Formulasi ajarannya begitu mudah dipahami karena Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan utama atau sering disebut uswatun hasanah atau center figure. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan lahirnya agama Islam itu sendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanus atau berkhalwat di Gua Hira. Tahanus dan khalwat yang dilakukan beliau bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati untuk memperoleh petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta mencari hakikat kebenaran yang dapat mengatur segalanya dengan baik. Gelar atau predikat Al-Amin yang diperoleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak remaja selalu mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat, sehingga sifat, tingkah laku, dan pola hidup menjadi tumpuan perhatian dan suri tauladan masyarakat waktu itu. Al-Quran dan hadis merupakan dasar hidup masyarakat. Sirah Nabi menjadi perhatian, suri tauladan, serta menjadi obat kegersangan hati dan kehampaan jiwa. Oleh karena itu, kehidupan dunia tidak melalaikan mereka terhadap kehidupan akhirat, dan demikian sebaliknya. Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudah menjadi Rasul tidak berubah sama sekali. Setelah Rasulullah resmi diangkat menjadi Rasul, keberadaan dan cara hidup beliau masih ditandai oleh jiwa dan suasana kerakyatan, meskipun hidup dalam lingkaran kekuasaan sebagai Nabi. Pada waktu malam, beliau sedikit sekali tidur. Waktu beliau dihabiskan untuk beribadah kepada Allah dan bermunajat kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Bahkan tempat tidur beliau pun sangat sederhana, dengan alas tidur dari daun kurma. Beliau tidak pernah memakai pakaian yang mewah, walaupun mampu membelinya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sangat sederhana dan tidak menyukai kehidupan kemewahan. Contoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita lihat, yang kita dengar kesederhanaannya ialah sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ia pernah masuk ke rumah Rasulullah dan didapatinya beliau sedang berbaring di atas sepotong anyaman daun kurma yang memberi bekas di pipinya. Dengan sedih, Ibnu Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak lebih baik aku mencari bantal untukmu?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada hajatku untuk itu. Aku dan dunia adalah laksana seseorang yang sedang berpergian, sebentar berteduh di saat matahari sangat terik di bawah naungan sebuah pohon kayu yang rindang, untuk kemudian berangkat dari sana ke arah tujuannya." Dari sini dapat kita lihat bahwasannya begitulah contoh kesederhanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dalam menyikapi hidup. Kehidupan beliau tidak mementingkan kemewahan materi, tetapi lebih mementingkan kekayaan mental spiritual. Akibatnya, hubungannya dengan Tuhan memiliki makna yang hakiki dan jiwa memiliki daya perekat dan kedekatan dengannya. Demikianlah gambaran kehidupan sufi pada zaman Rasulullah yang dipraktikkan langsung oleh beliau, yang diikuti oleh para sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan beliau yang bercorak sufi ini mempengaruhi para sahabatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Keadaan ini berlangsung terus dan diikuti oleh para pengikutnya hingga saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh sekaligus meletakkan dasar-dasar kehidupan kerohanian dan tarikatnya bagi para pengikutnya sepanjang zaman. Bukti nyata kehidupan sufi yang dipraktikkan langsung oleh Rasulullah sangat berpengaruh pada kehidupan para sahabatnya. Hal ini dapat dilihat dari suasana kehidupan para sahabat Rasulullah yang hidup secara sederhana, bahkan hidup serba kekurangan. Dalam diri mereka memancar sinar semangat dalam beribadah kepada Allah. Hal ini tampak dalam kehidupan para sahabat, diantaranya Abu Hurairah, Abu Ad-Darda, Salman Al-Farisi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, dan Abdullah bin Umar. Sebagai contoh kesederhanaan hidup Abu Hurairah, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ia tidak mempunyai rumah, tetapi tidur di serambi Masjidil Haram. Pakaiannya hanya satu melekat di badan. Makanannya pun tidak menentu, tidak pernah kenyang, bahkan jarang makan. Sampai pada suatu hari, ia duduk-duduk di pinggir jalan dan ia sangat lapar. Tatkala Abu Bakar lewat, ia bertanya, ayat apa yang harus dibacanya untuk menahan laparnya? Abu Bakar tidak menjawab dan berjalan terus. Kemudian lewat pula Umar bin Al-Khattab. Abu Hurairah meminta pula kepadanya ditunjukkan ayat Al-Quran yang dapat menahan laparnya. Umar tidak berbuat apa-apa dan meneruskan perjalanannya.
Kemudian lewat pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tersenyum melihat Abu Hurairah. Rasulullah tersenyum karena mengetahui apa yang tersimpan dalam hatinya dan yang tersirat di raut mukanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Hurairah untuk mengikutinya. Ketika sampai di rumah, beliau mengeluarkan bejana susu dan menyuruh Abu Hurairah untuk minum hingga kenyang sampai ia tidak dapat menghabiskannya. Contoh kehidupan sufi pada masa Rasulullah dan sahabat diikuti oleh tabi'in dan sampai pada generasi selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengamalan tasawuf. Dalam perkembangan sejarah, ada salah seorang sahabat yang secara khusus memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Para ahli sejarah Islam menelah perkembangan sufi kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in, di antaranya Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar masa tabi'in, murid dari Hudzaifah al-Yamani. Ia adalah orang pertama yang mendirikan pengajian tasawuf di kota Basrah. Di antara muridnya yang mengikuti pengajian tasawuf di madrasah tasawuf miliknya adalah Malik bin Dinar, Sabit al-Banani, Ayub Asy-Syakhtiyani, dan Muhammad bin Wasi'. Pada abad-abad berikutnya, ilmu tasawuf semakin berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam di berbagai belahan bumi. Dalam hal perkembangan agama Islam di berbagai wilayah dunia Islam, para sufi berperan besar dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam kepada kaum muslimin. Tasawuf dari segi sumber perkembangannya memunculkan pro dan kontra, baik di kalangan muslim maupun di kalangan non-muslim. Mereka yang kontra menganggap tasawuf Islam sebagai sebuah paham yang bersumber dari agama lain, dan juga pandangan ini diwakili oleh para orientalis dan orang-orang yang terpengaruh oleh orientalis ini. Para orientalis dan sebagian orang yang menulis tentang tasawuf Islam berusaha untuk mengembalikan kehidupan rohani sufi dalam Islam pada sumber asing, di samping Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan bahwa tasawuf dalam Islam tumbuh karena terpengaruh oleh ajaran di luar Islam, antara lain ajaran agama Hindu, Persia, Nasrani, pemikiran filsafat Yunani, dan ajaran Neoplatonisme. Sebagian lagi beranggapan bahwa tasawuf berasal dari pengaruh Nasrani, sebagian lagi mengatakan dari Hindu, Buddha, Persia, Yunani, dan Arab. Yang pertama, unsur Nasrani atau Kristen. Bagi mereka yang beranggapan bahwa tasawuf berasal dari unsur Nasrani, mendasarkan argumennya pada dua hal. Pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani yang pada jahiliyahnya maupun zaman Islam. Kedua, adanya segi-segi kesamaan antara kehidupan para asketis atau sufi dalam hal ajaran cara mereka melatih jiwa dan mengasingkan diri dengan kehidupan Al-Masih dan ajaran-ajarannya, serta dengan para rahib ketika sembahyang dan berpakaian. Yang kedua, unsur Hindu dan Buddha. Tasawuf dan sistem kepercayaan agama Hindu memiliki persamaan seperti sifat fakir. Darwis Al-Birawi mencatat adanya persamaan cara ibadah dan mujahadah pada tasawuf dan ajaran Hindu. Demikian juga pada paham reinkarnasi, cara pelepasan dari dunia versi Hindu-Buddha dengan persatuan diri dengan jalan mengingat Allah. Yang ketiga, unsur Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Daulah Ammawiyah dan puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani. Dan yang keempat, unsur Persia dan Arab. Sebenarnya Arab dan Persia memiliki hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Namun, belum ditemukan argumentasi kuat yang menyatakan bahwa
Kehidupan kerohanian Arab masuk ke Persia hingga orang-orang Persia itu terkenal sebagai ahli-ahli tasawuf.